Tapi perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari mengubah keluarga di sekitar, kemudian kampung sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk para sahabat bahagia di mana saja Anda berada. Semoga kita selalu berada dalam tangga menuju keberhasilan dari hari ke hari. Bahwa Al-Quran itu adalah buku kesuksesan dan tidak hanya bisa diamalkan, tidak hanya bisa dipraktekkan dalam dunia keagamaan, sebenarnya juga dipraktekkan oleh para pengusaha, oleh para pemimpin di seluruh dunia. Hari ini kita sampai kepada Al-Quran surat Al-Ahzab yang merupakan surat ke-6 dari tertib nuzul wahyu. Kita akan belajar bersama apa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Ahzab ini. Surat Al-Ahzab ini adalah surat ke-111 dari segi tertib mushaf. Tapi kalau dari sisi tertib nuzul turun setelah surat Al-Fatihah. Setelah kita kemarin membuka hati, membuka mata, memerdekakan jiwa dengan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fatihah. Setelah kita membuka mata, membuka diri, itu juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Turun perintah dari Allah untuk menyebarkan Islam ini, pemikiran ini kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan sejak surat Al-Qalam disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah peringatan untuk seluruh dunia. Tetapi ternyata perubahan itu tidak bisa sekaligus. Perubahan itu dimulai dari diri sendiri, ditempa diri dalam surat Al-Mujamil, termasuk dikuatkan akidah kita, ibadah kita dalam surat Al-Fatihah. Dikuatkan niat kita bahwa semua yang kita lakukan itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi ini. Maka di sini kita akan belajar ketika Rasulullah mengumpulkan para kerabatnya di Mekah. Lalu para kerabatnya berkumpul. Kata Rasul, bila aku menyampaikan bahwa akan ada musuh yang menyerang kalian, apakah kalian akan percaya? Maka mereka menjawab, tentu kami akan percaya. Memang bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang diberi gelar Al-Amin, sangat terpercaya. Orang-orang Mekah pada waktu itu menitipkan uangnya pada Nabi Muhammad SAW. Ketika berdagang, sangat dipercaya karena terkenal dengan kejujurannya, keamanahannya, dan juga kecerdasannya. Kemudian Nabi menyampaikan, bila aku menyampaikan bahwa akan ada hari kiamat di mana alam semesta ini hancur dan manusia akan dibangunkan kembali nanti. Dan siapa yang tidak mengikuti aku sebagai utusan Allah tentu akan binasa. Nah, ketika disampaikan itu, ada seorang dari keluarga dekat Nabi yaitu Abu Lahab. Namanya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, kakak dari ayah Nabi Abdullah. Ini orang yang sangat terkenal dalam Al-Quran, julukannya Abu Lahab. Padahal dia adalah paman Nabi, paman dekat Nabi. Dia adalah adiknya dari Abu Thalib yang mengasuh Nabi Muhammad SAW setelah kakek Nabi meninggal dunia. Bahkan
Abu Lahab ini adalah bukan orang yang tidak baik terhadap Nabi. Ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab termasuk orang yang gembira dan dia memerdekakan abidnya. Kalau dihargakan ini cukup mahal, sekitar 100 juta rupiah, karena memerdekakan abid lebih mahal daripada harga satu unta. Artinya begitu bahagianya, karena ketika lahir Nabi Muhammad, Abu Lahab bertanya kepada budaknya yang diutus untuk memelihara atau mendampingi Siti Aminah pada waktu itu ketika mau melahirkan, apakah sepupuku atau anak adikku itu adalah seorang laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan maka harus langsung dikubur hidup-hidup, karena pada waktu itu udah merupakan kebiasaan memiliki anak perempuan itu adalah sebuah keaiban, sebuah kehinaan di tengah-tengah masyarakat. Tapi ketika mendengar bahwa anaknya adalah laki-laki, Abu Lahab atau Abdul Uzza itu sangat bahagia. Maka dia langsung, kamu sebagai abidku mulai hari ini bebas. Tetapi ketika disampaikan tentang informasi sesuatu yang berbeda dengan keinginan dia, bahwa Muhammad yang mereka banggakan menjadi utusan Allah, dan Allah yang digambarkan oleh Muhammad beda dengan apa yang ada dalam pikiran mereka, ini mendobrak kebiasaan mereka. Ini mengubah apa yang terjadi di lingkungan mereka pada waktu itu. Maka Abu Lahab berkata, tabat yada Muhammad, celaka tangan Muhammad, mengutuk Nabi Muhammad pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab ini, tabat yada Abi Lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya akan binasa. Tangan dalam arti pada waktu itu adalah kekuasaan, karena suka disimbolkan dengan kekuasaan. Bagaimana kita seorang pejabat itu tanda tangan itu sangat luar biasa. Maka dijawab opini Abu Lahab dengan ayat ini. Dan ketika tersebar informasi bahwa Nabi Muhammad itu memberitakan tentang hari akhirat, maka Abu Lahab berkata, aku akan menebus diriku nanti dengan harta kekayaanku. Maka turunlah ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Pada hari kiamat itu tidak akan berfaedah hartanya dan apa yang mereka usahakan. Saya selanaron datal lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Ini ancaman yang sangat luar biasa. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Orang yang sangat dekat pada awalnya, tapi kemudian menentang, melawan ketika Nabi membawa kebenaran. Istri Abu Lahab namanya Ummu Zamil. Dia adalah saudaranya Abu Sufyan. Sama kompak dengan Abu Lahab menghadang pergerakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Fi jidha hablum min masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Ini adalah sebuah sindiran, karena Ummu Zamil itu punya kalung yang sangat mewah, dan ketika dia mendengar Nabi Muhammad memberitakan juga menceritakan tentang sikap Abu Lahab dalam Al-Quran, dia mengatakan, aku akan mengorbankan kalungku ini untuk menghentikan dakwah Muhammad. Maka disindir fi jidha hablum min masad, bahwa itu bukan kalung emas, itu tali dari sabut. Mereka semua akan masuk ke dalam neraka. Apa kira-kira pelajaran dari surat Al-Lahab ini? Paling tidak kami bisa mengambil pelajaran bahwa untuk mengubah dunia itu tidak bisa langsung mengubah dunia. Untuk menjadi negara superpower di dunia tidak bisa langsung mengubah seluruh dunia. Tapi perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari mengubah keluarga di sekitar, kemudian kampung sekitar. Bahwa Nabi Muhammad ketika diutus,
Dia tidak menghadapi orang lain, dia menghadapi keluarga besarnya sendiri. Tetapi ketika kebenaran yang dibawa itu harus dihadapi, harus dilawan. Opini harus dilawan dengan opini, tidak boleh didiamkan. Karena kemenangan dakwah itu adalah kemenangan secara bertahap. Kesuksesan itu adalah kesuksesan secara bertahap. Inilah tadarus Al-Quran, bahwa ketika kita ingin menggapai kesuksesan, kita harus mulai dari secara bertahap, diri, keluarga, kemudian perkampungan, desa, dan selanjutnya. Ini yang digambarkan dalam surat Al-Ahzab itu. Dan tidak boleh berhenti, justru harus dihadapi. Mudah-mudahan bermanfaat. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.